Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nabila Aulia Ramadhani dari kelas 10 TKP 3 ingin sedikit memaparkan tentang sejarah ideologi dunia. Pengertian ideologi. Ideologi berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari dua kata, yaitu idios dan logis. Idios yang berarti pemikiran dan logis artinya logika, ilmu, dan pengetahuan. Dengan demikian, bahwa ideologi adalah rumusan alam pikiran yang terdapat di berbagai subjek atau kelompok masyarakat yang ada, dijadikan dasar untuk direalisasikannya. Sedangkan dalam ilmu sosial, menurut Franz Magnisuseno, ideologi dimaksud sebagai keseluruhan sistem berpikir, nilai-nilai dan sikap dasar rohaniah sebuah gerakan, kelompok sosial, atau individu. Dengan demikian, ideologi memiliki fungsi mempolakan, mengkonsolidasikan, dan menciptakan arti dari tindakan masyarakat. Logika dasar ideologi. Ideologi adalah kumpulan ide atau gagasan. Ideologi dapat dianggap sebagai visi yang konferensif, sebagai cara memandang segala sesuatu. Tujuan utama dari ideologi adalah untuk menawarkan perubahan melalui proses pemikiran normatif. Ideologi adalah sistem pemikiran abstrak, artinya tidak hanya sekedar pembentukan ide yang diterapkan pada masalah publik sehingga membuat konsep ini menjadi inti politik. Di dalam ideologi terdapat dimensi dan tahapan. Ada 3 dimensi yang perlu dipenuhi oleh suatu ideologi agar tetap mampu mempertahankan relevansinya, yaitu sebagai berikut. 1. Dimensi realitas adalah kemampuan ideologi untuk mencerminkan realitas dan nilai-nilai yang hidup dan berkembang dalam masyarakatnya. Karena hanya dari situlah anggota masyarakat akan merasa bahwa ideologi itu memang miliknya. Kedua, dimensi idealisme adalah kemampuan dasar ideologi yang terkandung di dalam nilai-nilai dasar ideologi itu. Ketiga, dimensi fleksibilitas. Untuk dimensi ketiga ini menuntut kemampuan ideologi bukan saja untuk melandasi dan meneropong perubahan atas pembaruan masyarakat, tetapi juga sekaligus menyesuaikan diri dengan perubahan-perubahan itu. Dan yang berikutnya yaitu tahapan-tahapan untuk membentuk ideologi. Kesatu yaitu adalah cara kita melihat dan mengungkapkan alam semesta, eksistensi, dan manusia. Kedua, cara khusus dalam kita memakai dan menilai semua benda dan gagasan atau ide-ide yang membentuk lingkungan sosial dan mental kita. Dan yang ketiga yaitu mencakup usulan metode sebagai pendekatan dan keinginan yang kita manfaatkan untuk mengubah status quo yang kita tidak puas. Akar ideologi dari 3 pendekatan filsafat. Yang pertama, filsafat idealisme. Ini mengedepankan paham rasionalisme dan individualisme yang dalam kehidupan berpolitik telah melahirkan ideologi liberalisme dan kapitalisme. Yang kedua, filsafat materialisme. Ini mengedepankan paham emosionalisme berupa perjuangan kelas dengan kekerasan dan kolektivitasme. Dan yang ketiga, filsafat teologisme. Dan di sini dalam filsafat ini mengedepankan yaitu paham agama. Yang kedua yaitu kapitalisme. Pengertian kapitalisme menurut para ahli. Menurut Andy Ryan 1970, kapitalisme adalah sesuatu sistem sosial yang berbasiskan pada pengakuan atas hak-hak individu, termasuk hak milik di mana semua pemilikan adalah milik privat. 3 kategori ideologi. Yang pertama, ideologi dalam arti penuh atau disebut juga ideologi tertutup. Ideologi dalam arti penuh berisi teori tentang hakikat realitas seluruhnya, yaitu merupakan sebuah teori metafisika. Yang kedua, ideologi dalam arti terbuka, yaitu ideologi yang menyuguhkan kerangka orientasi dasar, sedangkan dalam operasional seharinya akan selalu berkembang disesuaikan dengan norma, prinsip moral, dan cita-cita masyarakat. Yang ketiga, ideologi dalam arti implisit atau tersirat,
yaitu ideologi semacam ini ditemukan dalam keyakinan-keyakinan masyarakat tradisional tentang hakikat, realitas, dan bagaimana manusia harus hidup di dalamnya. Sejarah perkembangan kapitalisme. Smith berpendapat bahwa jalan yang terbaik untuk memperoleh kemakmuran adalah dengan membiarkan individu-individu mengejar kepentingan-kepentingan mereka sendiri tanpa keterlibatan perusahaan-perusahaan negara. Menurut Robert Laird 1988. Ada 3 asumsi kapitalisme menurut Annie Ryan. Yang pertama yaitu kebebasan individu, yang kedua kepentingan diri, yang ketiga pasar yang bebas. Sistem perekonomian atau tata ekonomi kapitalisme. Kapitalisme adalah sistem perekonomian yang memberikan kebebasan secara penuh kepada setiap orang untuk melaksanakan kegiatan perekonomian, seperti memproduksi barang, menjual barang, menyalurkan barang, dan lain sebagainya. Akar historis kapitalisme. Kapitalisme dibagi menjadi 3, yaitu kapitalisme awal, kapitalisme klasik, dan kapitalisme lanjut. Yang pertama yaitu fase awal atau kapitalisme awal pada tahun 1500 sampai 1750. Studi Russell, Modes of Production in Individual History, London and New York. 1988 menjelaskan bahwa kapitalisme pada awal ini tidak menyebut bahwa Eropa dan Inggris abad ke-12 adalah sebagai lokasi awal perkembangan kapitalisme. Russell menunjuk wilayah perkotaan untuk mencontohkan bahwa saudagar kapitalis menjual barang-barang produksi mereka dalam suatu perjalanan dari suatu tempat ke tempat lainnya. Mula-mula mereka hanya menjual barang kepada teman sesama saudagar perjalanan. Kegiatan ini kemudian berkembang menjadi perdagangan publik. Yang kedua yaitu kapitalis klasik pada tahun 1750 sampai 1914. Pada fase ini terjadi pergeseran perilaku para kapitalis yang semula hanya pedagang publik ke wilayah yang mempunyai jangkauan lebih luas, yaitu industri. Yang ketiga yaitu kapitalisme lanjut pasca 1914 setelah Perang Dunia Pertama. Pada fase ini sebagai peristiwa penting ini ditandai paling tidak oleh 3 momentum. Yang pertama yaitu pergeseran dominasi modal dari Eropa ke Amerika. Yang kedua, bangkitnya kesadaran bangsa-bangsa di Asia dan Afrika terhadap kolonialisme Eropa sebagai akses dari kapitalisme klasik. Dan yang ketiga yaitu revolusi Rusia yang berhasrat meluluhlantahkan institusi fundamental kapitalisme yang berupa pemilikan kapital secara individu atau penguasaan sarana produksi, struktur kelas sosial, bentuk pemerintahan, dan kemampanan agama. Dari sanalah kemudian muncul ideologi tandingan yaitu komunisme. Yang ketiga yaitu sosialisme. Pengertian sosialisme. Sosialisme adalah sebuah masyarakat di mana kaum pekerja sendiri yang menguasai alat-alat produksi dan merencanakan ekonomi secara demokratik, dan semua ini secara internasional. Istilah sosialisme atau sosialis dapat mengacu ke beberapa hal yang berhubungan dengan ideologi atau kelompok ideologi. Sistem politik sosialisme. Sosialisme dengan demokrasi memiliki hubungan yang sangat penting. Ia menjadi bagian dari kebijakan sosialis. Sosialisme dalam konteks demokrasi memiliki tujuan dengan inti yang sama, yakni untuk lebih mewujudkan demokrasi dengan memperluas penerapan prinsip-prinsip demokrasi dari hal-hal yang bersifat politis sampai pada yang bersifat non-politis dalam masyarakat. Prinsip-prinsip sosialisme. Sosialisme memiliki prinsip-prinsip dalam menegakkan suatu pemerintahan dan negara dalam mewujudkan kepentingan rakyat secara keseluruhan. Ini meliputi masalah agama, idealisme etis dan estetis, empirisme, dan liberalisme.
Yang keempat yaitu komunisme. Ciri-ciri masyarakat komunis yaitu 1. Penghapusan hak milik pribadi atas alat-alat produksi. 2. Penghapusan kelas-kelas sosialisme. 3. Menghilangnya negara. 4. Penghapusan pembagian kerja. Filsafat perubahan sosial dalam Manifesto Komunis. Pada zaman dahulu, menurut Marx, para filosof telah menjelaskan alam dengan cara yang berbeda-beda. Kewajiban manusia sekarang adalah untuk mengubah dunia, dan ini adalah tugas dan misi yang bersejarah dari kaum komunis. Dalam melakukan tugas ini, mereka tidak ragu-ragu untuk mengambil tindakan dan menggunakan kekerasan guna mencapai maksud mereka. Sesungguhnya, kebanyakan orang komunis percaya bahwa kekerasan adalah perlu untuk menghilangkan kejahatan dari masyarakat. Sejarah perkembangan komunisme Rusia merupakan pusat kegiatan pembaharuan untuk menegakkan negara yang berdasarkan paham komunisme setelah meletusnya revolusi Bolshevik di tahun 1917. Sistem politik komunisme. Secara teoretis, pemerintahan komunis yang didasarkan ideologinya memperlakukan semua negara bagian mereka, rakyat, dan cita-citanya menciptakan masyarakat sama rata sama rasa. Sistem perekonomian. Komunisme adalah suatu sistem perekonomian di mana peran pemerintah sebagai pengatur seluruh sumber-sumber kegiatan perekonomian. Setiap orang tidak diperbolehkan memiliki kekayaan pribadi, sehingga nasib seseorang bisa ditentukan oleh pemerintah. Prinsip-prinsip komunisme. Yang pertama, yang dimaksud dengan ideologi komunisme ialah sistem politik, sosial, ekonomi, dan kebudayaan berdasarkan ajaran Marxisme-Leninisme. Yang kedua, ideologi komunis yang berasal dari pemikiran Marx memberikan ekspresi harapan. Filsafat Marx yang komunis telah menyadarkan janji penyelamatan sosial. Yang ketiga, orang komunis percaya bahwa historical materials sebab mereka memandang soal-soal spiritual hanya sebagai efek sampingan hakikat dari keadaan perkembangan materi termasuk ekonomi. Yang kelima yaitu fasisme. Pengertian fasisme. Fasisme muncul karena faktor kekecewaan terhadap kebebasan individual atau individual freedom dan kebebasan berpikir atau freedom of thought. Latar belakang individu dalam perkembangan fasisme. Yang pertama, kecenderungan individu untuk menyesuaikan diri secara terpaksa dengan cita-cita dan praktik-praktik kuno. Yang kedua, kepribadian yang kaku secara emosional dan kurang memiliki imajinasi intelektual yang luas dan terbuka. Individual bersangkutan berpandangan inward looking dan menilai sesuatu secara hitam putih. Yang ketiga, individu memiliki watak mementingkan status dan kekuasaan atau pengaruh. Ia merasa dengan memiliki keduanya akan dapat mengatasi berbagai persoalan yang dihadapinya. Dan yang keempat, individu tersebut memiliki kecenderungan loyalitas yang kuat pada kelompoknya sendiri. Yang keenam yaitu anarkisme. Anarkisme adalah sebuah sistem sosialis tanpa pemerintahan. Ia mulai di antara manusia dan akan mempertahankan vitalitas dan kreativitas selama merupakan pergerakan dari manusia. Sejarah dan dinamika filsafat anarkisme. Anarkisme sebagai sebuah ide dan dalam perkembangannya juga menjadi sebuah filsafat yang juga memiliki perkembangan serta dinamika yang cukup menarik. Anarkisme dan Marxisme. Marxisme dalam perkembangannya setelah Marx dan Engels berkembang menjadi tiga kekuatan besar ideologi dunia yang menyadarkan dirinya pada pemikiran-pemikiran Marx. Ketiga ideologi itu adalah 1. Komunisme yang kemudian dikembangkan oleh Lenin menjadi ideologi Marxisme-Leninisme yang saat ini menjadikan pegangan mayoritas kaum komunis sedunia. Yang kedua, sosialisme demokrat yang pertama kali dikembangkan oleh Edward
Bernstein dan berkembang di Jerman dan kemudian berkembang menjadi sosialis yang berciri khas Eropa. Ketiga, neomarxisme dan gerakan kiri baru yang berkembang sekitar tahun 1965 sampai 1975 di universitas-universitas di Eropa. Varian-varian anarkisme yaitu yang pertama anarkisme kolektif, kedua anarkisme komunis atau William Godwin, yang ketiga yaitu anarko-malatesta, keempat anarko-sindikalisme, yang kelima anarkisme individualis, yang keenam varian-varian anarkisme lainnya. Baik, itu saja sejarah tentang ideologi dunia. Mohon maaf jika ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.